Betul nggak tahu di betul mak. Demi Allah awak nggak tahu itu barang mak. Setelah penangkapan baru itu tahu itu barang sabu. Makanya dia bingung. Saya orang yang tak punya, orang yang susah, warga negara Indonesia. Janganlah dituntut yang tidak pernah dilakukan anak saya. Dipertimbangkanlah Bu, dengan kesaksian anak saya. Makanya saya nggak menerima dengan tuntutan jaksa itu. Itu makanya neneknya hancur hatinya setelah tahu penangkapan ini. Seorang anak muda baru berusia 25 tahun asal Medan, Sumatera Utara, kini menghadapi tuntutan hukuman mati. Karena kapal tempat dia bekerja, baru 3 hari bekerja di atas kapal, kedapatan membawa sabu yang disebut-sebut sebagai tangkapan terbesar, hampir 2 ton. Kini Fandi Ramadan menghadapi tuntutan hukuman mati. Seperti apa kisah Fandi? Siapa sebetulnya Fandi? Dan apakah betul Fandi sama sekali tidak terlibat dalam sindikat jaringan narkoba internasional? Bersama saya sudah ada ibu kandung dari Fandi Ramadan, Ibu Nirwana, dan juga pengacara dari Fandi Ramadan, ada Bapak Bahtiar Batubara. Terima kasih sudah datang ke podcast paling kontroversi, jauh-jauh ini dari Medan ya. Ibu, ketika pertama kali Ibu mendengar bahwa tuntutan dari jaksa kepada Fandi itu sama dengan terdakwa lainnya, yaitu tuntutan hukuman mati, apa yang ada dalam pikiran Ibu? Pertama kali saya mendengar tuntutan jaksa untuk anak saya merasa sedih. Di hati saya bergejolak. Nggak tahu lagi pikiran saya apa yang mau saya pikirkan. Yang di otak saya hanya pikiran saya anak saya bakalan udah nggak ada lagi di dunia ini. Bakalan memang nyata dia akan dihukum mati. Jadi makanya saya nggak menerima dengan tuntutan jaksa itu. Ibu, apa yang Ibu ketahui sebetulnya kenapa sampai Fandi ditangkap, bahkan tuntutannya sampai hukuman mati? Apa yang Ibu ketahui? Saya mengetahui, saya rasa anak saya memang tidak terlibat dengan jaringan itu, dengan jaringan narkoba yang sebanyak itu. Saya tahu anak saya itu kayak mana sehari-harinya sama saya. Makanya saya tidak percaya bahwasanya dia ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Siapa sebenarnya Fandi, Bu, sebelum bekerja di kapal Sea Dragon? Si Fandi, dia anak yang baik, anak yang penurut, mendengar kata orang tua. Bahkan cita-citanya pun orang tuanya yang ngatur, bukan dia. Kemauan orang tuanya. Sekolahnya pun orang tuanya, kemauan orang tuanya. Makanya saya terpukul dengan keadaan anak saya yang seperti ini sekarang. Fandi lulusan Politeknik Pelayaran, Bu ya? Iya. Di Aceh tahun 2022. Jadi baru sekitar 4 tahun lulus sekolah. Iya. Ini pekerjaan pertama Fandi di atas kapal atau sebelumnya sudah pernah bekerja sebagai awak kapal? Sebelum dapat panggilan dari Thailand, memang dia ada belayar di pangkalan susu. Setelah dia tamatan dari pelayaran itu, setahun lebih lah dia nggak dapat lamaran. Sementara dia belum dapat lamaran, dia ikut ke laut sama ayahnya, nelayan sama ayahnya, bantu ayahnya. Ayahnya juga nelayan ya? Iya, jadi ada kira setahun dia ikut sama ayahnya ke laut, barulah dapat panggilan dari pangkalan susu. Pangkalan susu ada kira setahun dia jalani di pangkalan susu. Jadi 1 tahun menganggur, kemudian dapat panggilan. Ya. Siapa, Bu, yang manggil? Kita ada punya teman. Jadi teman itu punya kawan kapten, orang kampung nelayan. Itulah dialah yang memasukkan kapten, itulah yang memasukkan si Fandi. Ibu kenal Pangkalan kapten ini susu. siapa? Kenal. Namanya siapa, Bu? Namanya saya udah lupa. Saya udah lupa, dia orang nelayan, kampung nelayan.
di Belawan juga rumahnya. Tapi kapten ini bukan kapten yang sama dengan Bukan. kapal Sea Iya, Dragon itu. iya. Berbeda ya? Berbeda. Oke. Apa yang dijanjikan kapten ini ke Fandi? Yang dijanjikan kapten ini ya pekerjaan. Pekerjaan? Ya, pekerjaan yang sesuai dengan si Pandi lah, belum ada pengalamannya. Hmm. Makanya belum ada pengalamannya, dibilangnya karena kau belum ada pengalaman baru lulus, udah di sini aja dulu. Hmm. Belajar sambil belajar, cari pengalaman. Mhm. Disitulah dia mulai berlanjut setahun lebih lah dia di situ, di Pangkalan Susu. Oke. Kemudian sampai akhirnya berakhir di kapal Sea Dragon itu bagaimana, Bu? Di Pangkalan Susu dia dapat panggilan lagi di Pekanbaru. Di Pekanbaru sekitar ada 2 bulan. 2 bulan dia di Pekanbaru, barulah dapat panggilan dari Thailand, kapal Thailand ini. Disitulah dia Itu langsung dari kapten kapal atau lewat agensi dulu? dapat dari agen. Dapat dari agen. Iya. Oke. Dan yang dibilang adalah ini bekerja untuk kapal apa? Kapal Kapal kargo. kargo. Iya. Oke. Tapi Pak Bahtiar, kenyataannya bukan berakhir di kapal kargo ya. Iya. Kenyataannya itu berakhir di kapal tanker. Tanker si Dragon. Yang biasanya bawa minyak ya atau Iya. gas ya. Iya. Jadi bagaimana ceritanya Fandi ini, apakah sebetulnya dia direkrut secara legal atau ilegal Pak sejak awal? Kalau kita lihat dari kronologinya ya, dari awal itu memang dia kan melamar kerja karena ada informasi ada dibutuhkan di kapal asing itu ABK ya, dapat informasi dari agen sana namanya Iwan kemudian sampaikan sama si Pandi nih. Pandi jumpai si Pak Iwan ini. Kemudian Iwan, Pandi kamu mau ini ya, ini ada job katanya, ada lowongan kapal asing katanya, kapal kargo. Tapi nanti kau jumpai kaptennya yang sudah nanti yang bawa kapal itu kan gitu. Jadi dihubungilah, dikasihnya nomor telepon, dikasih si Iwan ke si Hasiolan ya, kapten yang sekarang juga jadi terdakwa ya. Dikasihnya nomor si Pandi, nomor Pandi juga dikasih sama Pak Hasiolan. Tapi kebetulan yang duluan menghubungi itu bukan Pandinya ngehubungi, malah Pak Hasiolan. Mungkin sudah ada info ya, dihubungi si Pandi, ditanya lengkap nggak dokumenmu, buku pelaut apa segala macam lengkap, paspor ada, coba bawa dulu atau tunjukkan dulu. Ditunjukkan, ini udah mati, tidak bisa, kata si Hasiolan. Karena dibilang mati tidak mungkin lagi bisa. Apa yang udah mati Pak? Dokumennya itu, buku Dokumen pelaut, apa? buku pelautnya, paspornya mati. Udah habis gitu ya, Habis, lewat masa waktunya. habis masa berlakunya. Kemudian dia si Pandi lapor sama ibunya, tidak bisa Bu, ini dokumen saya udah mati. Wah ya udah uruslah, diuruslah. Ibu ini juga ikut mengurus ya Bu ya. Iya. Jadi banyak ya persyaratannya Pak yang harus dipenuhi. Harus ada sertifikat ini, macam-macam dia kan. Jadi seperti legal dong Pak sebenarnya, legal Iya ya? legal. Legal. Setelah lengkap ini diserahkanlah sama si kapten tadi. Kan kapten itu yang punya hubungan dengan perusahaan itu. Oke. Perusahaannya juga setelah dicek itu perusahaan resmi Pak. Kalau kita lihat dari apanya itu resmi, kan gitu ya. Masukkanlah permohonannya itu. Oke. Kemudian di ACC dan disign oleh yang manajer di sana. Oke. Jadi intinya semua persyaratan sudah Iya, lengkap. Kemudian ada dokumen yang harus ditandatangani, saya dengar. Harus ditandatangani. Kalau dokumen kontraknya sudah ditandatangani. Oke. Kontrak kerjanya itu 6 bulan ya. Disepakati Kerjanya di mana? salarinya 2.000 ya satu bulan, 2.000 US dollar. Kontrak masa kerja 6 bulan. Oke. Kemudian setelah itu lengkap semua, udah disepakati, mereka kan mau berangkat nih awal Mei, mau berangkat ke Bangkok ya, ke Thailand.
dari Medan itu ada 4 orang itu waktu itu yang mau berangkat. Ah, jadi sebelum berangkat kan belum eh, eh, pernah ketemu apa secara fisik Pandi ini sama si Asiolan ini. Pas mau berangkat itu, disitulah kenal sama siapa tanda orangnya gitu. Oke. Diantarkan sama Ibu Nirwana juga. Ah, ah, Ibu Nirwana melihat sendiri iya, kaptennya itu. dia pesan lagi sama Hasi bapak Holland itu. Samosir itu ya? Iya, dia pesan jagalah anakku ini, jangan kalau nakal dia kau jewer aja, gitulah pesan ibu ini. Oke. Ah. Tapi di dokumen kontraknya itu katanya sebetulnya perjanjiannya adalah kerja di kapal kargo Iya. North Iya. Star. Not Star. Di kontraknya itu. Oke. Mau berangkat ini bukan itunya tujuannya, bukan yang lain-lain kan gitu. Disebutnya ini kapal yang biasanya mengantar apa? Barang. Barang. Barang-barang kargo. Barang-barang kargo. Iya. Tidak ada spesifik sebutkan barang apa. Tak ada. Nggak ada. Barang-barang kan macam-macam ini, barang-barang ini ya, mungkin beras atau apa segala macam atau tekstil. Kita nggak ke situ lah apanya. Tapi yang jelas barang-barang. Oke. Ibu, ketika Fandi akhirnya mendapatkan pekerjaan ini ada kecurigaan-kecurigaan nggak, Bu? Atau semuanya kayak normal-normal aja? Kalau untuk kecurigaan nggak ada, Aha. seperti biasa. Namanya dia bekerja. Ya kita sebagai orang tua mana ada pikiran yang buruk ya kan. Memang namanya anak kita bekerja ya selama hari ini dimanapun dia bekerjanya, ya bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Jadi pikiran kita nggak ada kemana-mana. Memang tujuan anak kita bekerja. Oke. Di bagian apa Fandi waktu itu kerjanya? Bagian mesin. Dibilang di bagian mesin. Iya. Oke. Kemudian berangkatlah Fandi, katanya sampai di Thailand itu nginap dulu di hotel Iya. ya beberapa Iya, iya, hari, baru kemudian pergi melaut. Iya. Ketika Fandi akhirnya tahu kok ini kapalnya berbeda, Iya. bukan kapal kargo tapi kapal tanker, respon dari Fandi apa, Pak? Dia bertanya kok bukan North Star, Mhm. kok ke tanker kita kapal tanker kan gitu. Tapi kapten jawab nggak apa-apa, ini masih satu naungan, satu Grup lah ya. grup ya. Nanti kebetulan yang apa itu North Star itu lagi dock katanya, nggak apa-apa. Tapi kita ini mau bawa minyak katanya. Oke, jadi berlayar lah. Tapi nggak ada, tak terjadi juga, terlaksana juga bawa minyak itu. Malah di tengah laut malah kapal kecil yang merapat di situ. Perahu nelayan ya? Bukan perahu, dia macam speed gitulah. Speedboat? Kapal kecil lah, kapal kecil malam. Dari kapal kecil ini ada semacam kode lampu sorot ke kapal ini. Terus yang di sini ngasih kode juga, dan di sini yang apa ini ngasih kode semacam uang di laminating, uang 10.000 Myanmar. Nah itu, jadi cocokkan dengan yang sini. Yang di sini yang mencocokkan bukan Pandi, ada namanya orang Thailand itu kan. Ini sini orang Thailand, sini orang. Kalau orang si Pandi dan kawan-kawan kan tidak mengerti ya. Iya, jadi kapal Sea Dragon itu isinya ada 6 orang. 6 orang. Sebelum si Pandi naik di kapal Thailand itu memang udah ada yang 2 orang Thailand. 2 orang Iya, Thailand. Sebelum orang Indonesia naik di kapal Thailand itu ada orang Thailand juga 2 orang. Oh begitu. Ibu ini tahu semua dengar cerita Fandi ketika di persidangan ya? Iya, kita dapat besukan, kita bertanya, Oke. bilangnya begitu. Terus sampai akhirnya terjadi ada 67 kardus ya yang dipindahkan, itu Fandi di situ juga sudah curiga ya, Bu? Iya, dia curiga. Karena dia tuh waktu posisinya dia jaga tuh malam, dia jaga. Jadi dapat panggilan dia suruh bantu-bantu itu barang, karena barang kan mau dari bawah mau dinaikkan ke atas gitu kan, dilangsir gitu. Jadi disuruh kapten bantu karena yang bekerja itu udah lelah, gantian. Jadi kapten membilangkan bahwasanya bantulah itu barang-barang naik. Itu Jadi- malam-malam, Bu? Iya malam. Jadi anak saya nih ya namanya perintah. Ya. Perintah atasan mana bisa ditolak. Namanya dia bekerja. Dibantunya lah. Pertama kali dia mengangkat kardus tuh
hati dia udah nggak enak. Udah nggak enak perasaan dia. Ini apa barang tak betul lagi. Jadi dia ngomong sama kawan-kawannya lah tuh ya. Bang, katanya, kalian nggak curiga? Kenapa? Ini tak betul lagi. Masa kalian nggak curiga dengan kotak-kotak ini? Pasti bom. Dibilangnya gitu. Pasti ini bom, Bang. Kenapa mesti ini yang naik? Tapi kita mau ngambil minyak, dibilang si Pandi. Nggak tahu kata yang kawan-kawannya itu. Oh, Fandi langsung curiga Iya. kalau itu kotaknya nggak betul ya. Dia bilangnya iya. nggak betul gitu. Iya. Cuma, Curiganya bom, Bu. Kenapa curiganya bom? ya, Bom nggak itu tahu. maksudnya barang haram gitu. Oh, saya nggak bukan tahu. spesifik maksudnya bom meledak, tapi barang haram maksudnya. Mungkin begitulah Oke. isyarat dia. Pasti bom ini, Bang, udah nggak betul lagi, Oh. katanya. Jadi dikerjakannya juga. Tapi waktu paginya didatanginya kapten ke atas, lapor dia. Cap, barang apa itu yang masuk? Ayo kita periksa. Mana tahu itu entah bom, kata anak saya. Apa jawaban si kapten? Enggak, Andi, itu uang sama emas. Kata anak saya, kalau uang sama emas, kenapa dimasuk ruang palka? Enggak apa-apa, biar aman aja. Ruang palka itu? Ruangan minyak, tempat ruang mesin isi itu. minyak. Oke. Oh. Itulah jawabannya. Tapi Fandi ini berani juga ya, Bu, nanya Iya. terus ya? Iya, nanya terus. Kenapa, Bu? Fandi memang anaknya pemberani ya? Kritis anaknya. Ya, gimana ya? Kita nggak tahu namanya. Dia bekerja, rasa nggak enak hatinya itu dia bertanya. Jadi namanya udah dibilang kapten gitu ya dia nggak bisa bilang apa-apa. Namanya dia bukan wewenang dia. Jadi dia bercerita sama kami, kata adiknya, kenapa nggak abang periksa itu barang? Iya. Buka diam-diam, nggak boleh. Itu bukan wewenang abang. Itu bukan pekerjaan abang. Pekerjaan abang bagian mesin. Itu udah ada wewenangnya. Kalau lah abang buka itu dua antaranya. Kalau nggak abang dibunuh, dibuang ke laut. Kalau abang mau bekerja sama, kalau abang nggak mau, jelas abang mati. Dibilang Udah adiknya punya kayak pikiran gitu. begitu ya, Fandi ya, Bu? Dibilangnya gitu. Tapi Fandi tuh sempat usul ya ke kaptennya untuk Iya, buka ya iya, kardusnya ya. Oke. Bu, kenapa saya tanya Fandi ini apakah anaknya pemberani atau kritis? Karena jarang-jarang juga kita dengar anak muda statusnya anak buah kapal tapi berani gitu bertanya kepada kaptennya untuk sesuatu yang dia curigai. Bahkan di persidangan kita dengar Fandi itu juga lantang sekali bilang bahwa dia tidak terlibat, kemudian dia dijebak, dia merasa tersesat di negeri sendiri. Ada kalimat seperti itu. Ibu tahu kenapa sampai keluar kata-kata itu dari Fandi, Bu? Karena banyak yang tak mendengarkan kata-kata kejujurannya. Waktu mungkin ya di BNN Jakarta ini ya, Bu ya. Waktu dia diperiksa, apalagi saksi-saksi yang dilontarinya kepada jaksa. Jaksa pun nggak menerima. Jaksa tetap dengan pendirian orang itu bahwasanya si Pandini tetap terlibat. Karena mereka anggapannya si Pandini dapat uang dari kapten 8 juta itu. Itu pedoman orang jaksa. Jadi anak saya bilang, itu saya dapat pinjaman dari kapten. Yang minjam bukan saya. Kapten yang nawari sama saya. Mau minjam ya saya namanya ditawari ya mau. Kata jaksa, enak ya. Sebelum bekerja udah dapat duit. Pak, saya udah posisi lagi bekerja. Kapal saya sudah berjalan. Makanya saya dapat pinjaman 8 juta. 8.200.000 gitulah sekitar gitu. Itu bukan gaji tapi Bukan. pinjaman. Pinjaman Kenapa tiba-tiba mau dipinjamin, Bu? memang kalau pelautan memang gitu. Sebelum berangkat port, kalau sudah tanda kontrak, sebelum berangkat itu kapal, memang dari perusahaan dapat pinjaman. Istilahnya pinjaman ya? Iya, karena untuk meninggali belanjaan yang di rumah. Hmm. Jadi kalau enggak ditinggali belanjaan di rumah, yang di rumah mau makan apa? Hmm. Nah, jadi memang itu udah wajib perusahaan Oke. mengasih pinjaman sama yang kuruh-kuruh ini. Istilahnya pinjaman ya, bukan potong bukan gaji. gaji yang dibayar di muka gitu. Bukan, enggak. Bukan. Tapi Potong setelah itu gaji. dipotong gaji. Iya, dipotong gaji. Itu uang pinjaman. Itu pun atas tawaran kapten. Makanya dia mau minjam 8 juta potong gaji. Jadi itulah yang dipakai Iya, jaksa iya. untuk mengatakan bahwa
Fandi terlibat karena Fandi sudah terima terlibat, uang. ya, mengetahui barang Dianggap itu. sebagai komisi ya kan Komisi untuk memindahkan bukan sabu itu atau apa? komisi sebagai orang yang ikut apa namanya Mengetahui. melaksanakan inilah perbuatan melawan hukum ini. Itunya. Jadi Fandi dianggap dari awal itu ketika dia memindahkan dia sudah tahu isinya apa. Kalau dari awal dia tidak tahu kan sama Iya, sekali. dianggapnya seperti itu. Oke, padahal Karena itu sudah sudah- berkali-kali dibantah oleh Fandi. Iya, karena dikasih 8 juta dianggap itu sebagai apa namanya? Komplotan. Komplotan. Udah Jaringan. dikasih uang sama dia komisi kira-kira gitulah. Padahal itu kan hanya kasbon. Memang itu ditawarkan oleh kapten karena dia memang resmi ya ada kontrak kan dia berhak 32 juta dirupiahkan hanya 25% yang dipinjamnya itu kan yang dipinjamkan itu. Baru bekerja 3 hari ya Bu Fandi itu? 3-4 hari lah di 3 kapal itu. Di atas kapal itu yang berlayar itu ya. Iya. Fandi ketika pertama kali ditangkap kemudian bertemu dengan ibu belum persidangan, gimana Bu Fandi kondisi mental batinnya gimana? Dia baru kerja 3 hari tiba-tiba ditangkap, dia sendiri masih shock gak Bu, kaget gak? Ya, waktu penangkapan itu kami menunggu kami dapat berita dari temannya. Kami menunggu sekeluarga. Saya bilang sama sekeluarga, adik-adik saya, apabila nanti ada Pandi nelepon kita, jangan ada yang nangis. Biar dia jangan sedih gitulah kan. Jangan ada yang nangis, pura-pura kita nggak tahu. Saya bilang gitu. Rupanya dia nelepon. Ada selama 3 hari dia tertangkap itu dia nelepon. Mungkin dikasih dari BNN Batam itu ya. Nelepon dia, tengok panggilan dia. Begitu saya sambut. Ya, ada apa Di? Apa sayang? Apa kabarnya nak? Oh, ibu Baik-baik pura-pura aja. tidak Iya, tahu. saya pun pura-pura nggak tahu. Tapi saya ini udah entah kayak mana. Apa kabarnya sayang? Baik kan ya? Baik kan nak? Dibilangnya gini, nggak ada dia bilang papa. Terus dia jerit, Mak, katanya sambil dia gosok-gosok matanya. Udah nggak usah nangis, nggak usah ngomong apa-apa. Saya bilang, saya kuati juga anak saya supaya jangan hancur hatinya kan. Udah nggak usah nangis. Mama udah tahu, Mama nengok di TV. Mama bilang, udah yang penting di situ kau berdoa. Yang saya tanya pertama kali, udah keluar tes urinnya Di? Udah Mak, kayak mana tes urinnya? Enggak Mak, awak enggak kena. Awak selamat, dibilangnya. Kayak mana kau mengetahui itu barang? Enggak Mak. Jadi kau mengetahui barang itu kayak mana? Setelah penangkapan Mak, barulah awak tahu itu. Sabu narkoba Mak. Betul enggak tahu Di? Betul Mak. Demi Allah awak enggak tahu itu barang Mak. Setelah penangkapan baru itu tahu itu barang sabu. Makanya dia bingung. Waktu penangkapan itu kami pun nengok kan disiari. Kami pun nengok dia pun bingung, keadaan bingung. Pelengok. Macam orang yang terkejut lah Bu begitu. Iya, iya. Linglung juga Bu, Iya, ya, shock. enggak ya. disangka lah Nggak di nyangka-nyangka. dalam kapal itu ada narkoba segitu banyaknya. Mungkin Terus setelah itu apa yang ibu dan keluarga lakukan? saya bilang, saya kasih semangat anak saya. Kalau memang kamu nggak tahu, Di, udah yang penting di situ Pandi kuat, bertahan. Yang penting jujur. Jujur ya Di, jangan ada yang ditutup-tutupi. Mama sama ayah tetap urus Pandi. Tetap Mama urus Pandi. Makanya saya datangi Pak Salman. Saya minta tolong sama Pak Salman. Pengacara ya, Iya, Pak saya Salman dan Pak berbohon Batiar ya. sama dia. Oke. Pagi saya jam 6 saya udah ke rumah dia. Memang sama Pak Salman ini Ya. kami ada kekeluargaan. Saya memohon sama dia. Oke. Ya, mereka bapak-bapak yang berhati mulia inilah yang menolong saya, membantu saya sampai Iya. sekarang. Oke. Ibu mau minum dulu? Iya. Teman-teman boleh cariin tisu? Minum dulu, Bu. Iya. Pak Batiar, jadi setelah Fandi ditangkap dengan tuduhan yang tidak main-main ya, sindikat jaringan internasional dengan barang bukti sabu hampir 2 ton, katanya ini tangkapan terbesar. Proses hukum kemudian terus bergulir sampai akhirnya keluar tuntutan hukuman pidana mati untuk semua terdakwa.
Bapak kaget karena semuanya itu dipukul rata, semuanya Kaget tuntutan karena hukuman mati? kaget sekali kami, betul. Merasa kejut juga, nggak mungkin kita rasa ya, kita yang mengikuti persidangan dari awal sampai tuntutan itu, kan kita sudah bayangkan ini ya, fakta-fakta persidangan. Peran masing-masing itu kan udah kelihatan. Bahkan katanya kaptennya sudah membenarkan Fandi Iya, bertanya-tanya. memang Fandi tidak tahu, itu dibenarkan oleh saksi yang iya, lain, dia oleh terdakwa yang lain. Iya, sama chief officernya itu bagian apa namanya, penanggung jawab barang-barang juga ditanyanya. Itu barang ya, apa namanya, itu uang dan emas, itu aja jawabannya. Besoknya pun ditanyanya sama kapten supaya lebih puas lagi hatinya, sama juga jawabannya. Dan terdakwa yang lain itu mengatakan seperti itu di persidangan. Iya, Mereka membenarkan bahwa iya. Fandi ini tidak tahu isi Iya. barangnya. paling tidak yang lain itu kan ini satu-satu ditanya. Iya, iya. Yang mengakui itu kan yang ditanyanya itu. Iya. Misalnya si chief officernya itu Pak apa namanya, Richard Tambunan ini, dibenarkannya memang si Pandi ini bertanya sama dia, jawabannya begitu. Kapten juga begitu juga, dia ada bertanya, diakui kan, diakui kapten juga si Pandi ini bertanya kan itu. Perlu tadi saya luruskan sedikit ya, mungkin ibu ini tak semua bisa ditangkapnya dalam persidangan. Memang selalu ikut, Ya. tapi ada juga yang nggak ikut ya. Iya. Ketika mereka 10 hari lebih di Thailand itu mau berlayar nih ke kapal kargo itu yang disebut kapal kargo. Mereka ini untuk untuk sampai menuju ke situ itu kan itu di tengah laut, bukan di apa dia, bukan di Sabandar, bukan di pelabuhan ya. Orang tuh naik speed ke sana. Yang 6 orang ini, 6 orang itu Bu, orang itu semua satu apa. Mereka sampai di kapal yang dituju itu, dari kapal itu turun ke kapal orang ini, speed yang membawa mereka ini 6 orang juga. Jadi masing-masing sesuai dengan jabatan masing-masing. Yang sana turun kaptennya, kapten yang sini masuk situ. Pertukaran apalah. Ada pertukaran awak kapal. Awak kapal sesuai dengan porsi masing-masing, posisi masing-masing. Pandi selaku second engineering, masinis 2. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk itu. Baru itulah situlah yang bertanya itu juga si Pandi nih. Kok bukan kargo, kok kapal minyak, kapal tanker ya. Kapal minyak ini maksudnya bukan tanker yang apa itu Bu ya, bukan kapal tanker minyak yang apa. Cuman ini misalnya kalau di laut itu kan untuk mengisi kapal-kapal minyak, kapal inilah yang Isi bahan bakar. Bahan bakarnya. Nah, tapi intinya Pak, kembali ke pertanyaan tadi bahwa sebetulnya kalau dari kesaksian-kesaksian terdakwa yang lain atau saksi yang lain, itu sebetulnya tidak spesifik mengarah ke Fandi terlibat secara langsung. Tapi ketika mendengarkan bahwa tuntutannya terhadap semua terdakwa itu sama, keluarga sangat kaget Pak ya? Kaget. Ini macam gelondongan dibuat ya kan? Gelondongan semua. Dipukul rata semuanya. Kapten, chief officer, second engineering, OB sama semua. Jadi mereka ini yang saya tangkap ya, kesimpulan mereka ini sudah dianggapnya semacam kerjasama semua, sekongkol, sindikat, kan itu. Padahal dari fakta persidangan kan nggak begitu ya. Pandi ini pun tahu itu barang haram itu setelah dicegat, setelah ditangkap oleh Bea Cukai dan BNN, ditarik ke Batam, dibongkar di situ, digeledah. Disitulah dia baru tahu itu barang narkotika itu. Baru melihat secara langsung. Iya. Oke. Ibu, Ibu sampai berjuang ya dengan Bapak, dengan keluarga datang ke Jakarta. Hari ini juga hari Kamis 26 Februari Ibu bertemu dengan perwakilan dari Komisi 3. Setelah Ibu menyampaikan kurang lebih sama ya apa yang Ibu sampaikan di sini dengan di sana, Ibu merasa lebih ada harapan buat Fandi
Karena jaksa kan sudah bilang ya, tidak bisa ada yang mengintervensi proses persidangan. Tapi dengan sudah bisa meluapkan kepada Komisi 3, Ibu merasa lebih ada harapan tidak buat Fandi? Ada harapan saya. Karena dengan bapak-bapak yang hati mulia mau menolong anak saya, adalah sedikit harapan saya untuk anak saya yang bernama Pandi. Makanya saya bermohon kepada bapak-bapak yang berhati mulia, kepada bapak-bapak pejabat, kepada Bapak Presiden, saya bermohon bantulah saya. Saya orang yang tak punya, orang yang susah, warga negara Indonesia, janganlah dituntut yang tidak pernah dilakukan anak saya. Dipertimbangkanlah, Bu, dengan kesaksian anak saya. Janganlah asal dituntut vonis tanpa memperbandingkan, memikirkan keselamatan anak saya. Itu yang membuat saya tetap berjuang untuk anak saya. Kasus ini sudah bergulir sejak Mei tahun lalu. Saya dengar juga sejak itu Ibu, Bapak jadi tidak bisa bekerja ya, Bu. Gimana kehidupan sehari-hari setelah Fandi ditangkap? Sehari-hari, apalagi bapaknya ya, Iya, jelas. ke Masih laut bisa pun melaut. nggak tentu, Bu, nggak tentu. Dia pulang, orang dapat ikan, dia pulang nggak dapat ikan. Jadi saya tanya, kata anggotanya marah juga sama dia, fokuslah Bang, kalau kita mencari ikan. Dibilangnya, aku nggak bisa, kalau kau mau kalian bawalah, aku mau pergi, aku nggak bisa aku mau ke laut, katanya. Melihat kapal-kapal itu, katanya, hancur hatiku. Perasaan anakku di kapal itu, nggak bisa aku nangis. Nggak pernah saya lihat dia menangis. Menangis dia setiap katanya kapal yang lewat. Dibilangnya teringat sama anaknya. Itulah, Bu. Makanya nggak fokus dia mencari makan. Sampailah sekarang, Bu. Ya kalau soal biaya, kadang keluarga lah, tetean, adik-adik saya. Ada yang masyarakat menyumbang, apalagi di kampung kita kan tahu keadaan kita, tahu keadaan si Pandi, kelakuan si Pandi kayak mana. Makanya masyarakat di kampung kita mendukung. Bapaknya kemari ada yang nyumbang 1 juta untuk ongkos bapaknya dari masyarakat. Itulah yang dapat kami bertahan, Bu. Ya. Katanya teman-teman Fandi dulu di Politeknik juga Iya datang. ikut bantu ya, Iya Bu ya? dapat Nyumbang ikut juga. membantu. Makanya itulah kami dapat bertahan, Bu. Oke. Ibu kan juga harus mendampingi Fandi di persidangan dari Medan ke Batam. Itu biayanya gimana, Bu, ke sana? Biayanya biaya sendiri lah, Bu. Biaya sendiri, itulah patung-patungan. Yang saya bilang nanti ada keluarga ngasih nyumbang sedikit. Itulah dikumpuli. Nanti ada yang ngasih kayak kan dari pelayaran Malahayati, ada membantu. Semualah, Bu, ikut membantu, Bu. Iya. Proses si Pandi ini, Bu. Karena mereka tahu, apalagi kawan-kawannya yang di Malahayati kan tahu kayak mana kelakuannya si Pandi, tingkahnya si Pandi. Makanya saya tanya, kayak mana si Pandi waktu sekolah di sana? Bagus, Bu, anaknya nggak nakal. Makanya kami terkejut semua. Kok bisa jadi kayak gini? Ya. Fandi juga akrab dengan nenek ya, Bu? Iya. Di persidangan neneknya Iya. sampai teriak-teriak begitu? Iya, akrab sama neneknya. Bahkan waktu mau berangkat pergi berlayar tuh pamitan sama kita tuh. Pamitan sama saya, sama neneknya, bahkan sama-sama tetangganya. Dicucinya tapak kaki saya, ciumnya kaki saya, minumnya air cuci kaki saya. Ciumnya, saya cium dia, saya bilang hati-hati ya nak. Iya mak, doa ya wa mak, semoga awak berhasil, bisa kita nanti bantui adik-adik mak, bisa adik-adik lanjut sekolah. Ya. Udah siap dia, saya peluk, saya cium, saya nangis. Pergi dia tempat neneknya, kayak gitu juga. Mau berangkat di, iya nek, jumpa kita lagi di, jumpa nek, kita jumpa, awak tetap pulang nek, gak lamanya, cuma 6 bulan. Nenek takut di, nanti kita gak jumpa lagi di. Nenek udah sakit-sakitan di, jumpa nek, pulang nek, tunggu aku pulang ya nek, kita jumpa lagi nek. Itu makanya neneknya hancur hatinya setelah tahu penangkapan ini.
Baik. Ibu boleh minum dulu ya. Tisunya boleh? Mhm. Oke. Silakan Bu. Pak Batiar, jadi keadilan buat Fandi versi Fandi dan keluarga itu apa? Apakah Fandi harusnya bebas sebebas-bebasnya menjadi manusia yang tidak pernah bersalah ya? Atau apa? Ada ekspektasi minimal gak? Kalau kita selaku penasihat hukum ya, yang memang kita mengikuti persidangan, yang tahu faktanya, kalau kita beranggapan ini tidak ada kesalahan si Pandi sini, tidak bisa dikenakan unsur-unsur pasal yang dituduhkan oleh jaksa itu, sehingga karena itu tidak terbukti unsur-unsur itu, dia harus dibebaskan Bu, harus dilepaskan. Itu kalau permohonan kita sama hakim majelis. Mudah-mudahan majelis mendengar dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dan mudah-mudahan dia dengar juga dari apa harapan masyarakat Indonesia itu, dari pejabat-pejabatnya, dari yang berkompeten ya, menjadi pertimbangan juga. Mudah-mudahan kalau saya ya, kalau dari fakta, kalau benar-benar hukum itu mau ditegakkan, saya yakin dia harus bebas, Bu. Oke, baik. Terakhir, Ibu Nirwana, apa doa harapan yang Ibu mau sampaikan buat Fandi? Apalah yang bisa Ibu minta tolongkan buat nasib Fandi? Harapan saya sebagai orang tua, saya bermohon kepada Bapak Presiden, tolonglah saya, bantulah saya. Saya yang tak berdaya ini Bu, kemana lagi saya mengadu kecuali Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Saya mohon dengan kebesaran hatinya, bantulah anak saya yang tidak tahu apa-apa, yang niatnya memang bekerja, bukan dia meniat untuk dirinya sendiri, untuk adik-adiknya, untuk masa depannya. Saya bermohon pada Bapak Presiden, tolonglah anak saya. Baik. Jangan biarkan anak saya dihukum mati dengan tidak perbuatan yang dibuatnya, Bu. Saya nggak ikhlas, saya nggak rela. Jika memang anak saya yang dapat dihukum mati, biarlah saya yang menggantinya, Bu. Saya ikhlas. Jangan anak saya nggak mau. Karena dia tidak bersalah. Saya ikhlas menggantikan anak saya dihukum mati, Bu. Dunia akhirat saya ikhlas. Saya nggak rela anak saya, Bu. Saya membesarkannya pun dengan hasil uang ayahnya nelayan. Nyengolahi dia pun dengan hasil uang nelayan, Bu. Nggak ada uang narkoba. Di keluarga kami tidak ada terlibat dengan jaringan narkoba, Bu. Apalagi sebesar itu. Sedikit pun tidak pernah menyentuhnya, Bu. Jadi saya berharap, tolonglah dengar jeritan hati seorang ibu ini untuk mempertolongkan anaknya, membebaskan anaknya yang tidak mengetahui apa-apa. Bantulah saya, Pak. Kepada siapa lagi saya memohon kalau enggak kepada Bapak yang berhati mulia, yang menegakkan keadilan ini, Bu. Kemana lagi saya meminta pertolongan kecuali kepada Bapak Presiden. Itulah harapan saya sebagai orang tua. Baik. Terima kasih Ibu. Ibu juga bagaimanapun harus tetap jaga kesehatan ya Bu dengan Bapak ya, karena pasti Fandinya juga butuh Ibu Bapak sehat ya untuk mendampingi Fandi. Semoga kebenaran bisa menemukan jalannya. Terima kasih Ibu Nirwana dan juga Pak Batiar sudah jauh-jauh ke Medan datang ke Jakarta untuk berbagi cerita soal Fandi ini. Terima kasih.